Halo semua, selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang membahas ide pengembangan aplikasi Zenius, khususnya untuk menambahkan fitur pembelajaran agama. Zenius selama ini kan fokus hanya ke pelajaran umum seperti matematika, sains, dan sebagainya. Tapi kami kepikiran gimana kalau kita juga kasih ruang buat pelajaran agama, gak cuma buat nambah wawasan, tapi juga bisa membantu seperti anak-anak atau remaja-remaja seperti mahasiswa ataupun kalangan siswa-siswi di sekolah buat ngerti nilai-nilai moral dan spiritual dengan cara yang lebih modern dan juga tentunya gampang diakses. Lanjut. Jadi latar belakang ini dari PT Zona Edukasi Nusantara atau Zenius Education adalah perusahaan pendidikan berbasis teknologi asal Indonesia. Zenius didirikan pada tahun 2004 oleh Sabda PS Wisnu Subekti dan Medni Suharta. Pada awalnya, Zenius berdiri sebagai bimbingan belajar offline. Lalu di tahun 2007, Zenius Education secara resmi dan berbadan hukum sebagai perusahaan perseroan terbatas. Tahun 2010 meluncurkan situs pertama bernama zenius.net sebagai media pembelajaran. Pada bulan Juli 2019, aplikasi Zenius sudah tersedia di Play Store dan di Play Store dan App Store diakses secara gratis. Demikian aplikasi Zenius bertujuan untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas dan cinta belajar. Melalui layanan akses pendidikan dalam format video berbahasa Indonesia disajikan secara online, diharapkan para pelajar dapat mudah memahami semua materi dan efektif saat belajar. Dan Zenius mengedepankan agar siswa dapat berpikir secara kritis, logis, rasional, dan sumber pengetahuan sains yang terintegrasi bagi semua pelajar Indonesia. Kita juga ada tantangan dan solusi project. Untuk tantangan project dalam koordinasi tim, pertama kesulitan mengatur waktu untuk kerja kelompok. Salah satu tantangan utama yang saya hadapi sebagai project manager adalah mengatur waktu yang cocok untuk seluruh anggota tim dalam melakukan kerja kelompok. Tim kami terdiri dari anggota yang memiliki jadwal yang berbeda-beda. Beberapa anggota sedang bekerja, ada yang memiliki komitmen pribadi dan ada juga yang rumahnya jauh dari lokasi pertemuan. Hal ini menyebabkan beberapa pertemuan fisik sering batal atau tertunda karena beberapa anggota tidak bisa hadir pada waktu yang telah dijadwalkan. Bahkan meskipun pertemuan sudah direncanakan jauh-jauh hari, ada aja anggota yang terpaksa membatalkan kehadiran karena pekerjaan mendadak atau urusan lain. Tentu ini menjadi tantangan dan dalam menjaga kelancaran komunikasi dan kolaborasi tim. Saat kami mulai mendiskusikan pengembangan fitur baru untuk aplikasi Zenius, terjadi perdebatan di antara anggota tim tentang fitur yang harus dikembangkan. Beberapa anggota ingin menambahkan fitur pembelajaran coding untuk mengikuti tren teknologi, sementara yang lain berpendapat bahwa aplikasi Zenius harus fokus pada pengembangan fitur akademik yang lebih relevan. Konflik ini sempat membuat beberapa anggota merasa frustasi dan terjadi kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Lalu kita juga ada solusi yang kita terapkan, fleksibilitas dalam pengaturan waktu dan cara komunikasi. Untuk mengatasi tantangan terkait jadwal yang sulit dipertemukan, kami menerapkan fleksibilitas dalam cara tim berkolaborasi, selalu mengandalkan pertemuan fisik atau mulai memperbanyak pertemuan virtual menggunakan platform seperti Google Meet ataupun Zoom dan WhatsApp Group. Lalu untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait pengembangan fitur, saya sebagai project manager berperan sebagai fasilitator dalam diskusi tim. Saya memastikan setiap anggota tim diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya dengan jelas. Perkenalkan, nama saya Philip Fabian Safal dari kelas S5D dengan nomor NPM 2022 4350205.
Di sini saya akan mempresentasikan solusi dengan aplikasi fitur desain Zenius. Solusinya peningkatan koordinasi melalui pengaturan tugas antar struktur. Selain mengandalkan komunikasi digital, kami juga di sini menerapkan pengaturan tugas yang lebih terstruktur. Setiap anggota tim diberikan tugasnya masing-masing yang jelas sesuai dengan perannya. Misalnya developer fokus pada coding, desainer pada UI atau UX, dan marketing pada promosi. Nah, lanjut di sini menentukan fitur aplikasi dan desain aplikasi. Dalam proyek ini, aplikasi Zenius, kami memutuskan untuk menambahkan fitur pembelajaran agama sebagai pengembangan baru. Keputusan ini diambil setelah kami melakukan analisis terhadap fitur-fitur yang sudah ada di aplikasi Genius sebelumnya. Setelah kita melakukan survei dan diskusi bersama tim, di sini kami menyadari bahwa fitur pembelajaran agama belum tersedia, padahal ini adalah salah satu kebutuhan yang signifikan bagi banyaknya pengguna di Indonesia dan bagaimana banyak pengguna yang untuk belajar. Di sini saya akan menjelaskan desain aplikasi fitur pembelajaran agama di aplikasi Zenius yang kami buat, yaitu dengan background ungu, karena di dalam aplikasi Zenius itu identik dengan background warna ungu. Untuk penentuan fitur ini kami memilih 4 agama yang ada di Indonesia, yaitu 1 Islam, yang kedua Kristen, dan yang ketiga Hindu, dan keempat Buddha. Di dalam aplikasi ini kami ada beberapa contohnya, itu agama Islam, yaitu tata cara sholat yang baik dan benar, dan juga kumpulan doa-doa Islami dan lain-lain yang masih banyak lagi. Untuk agama Kristen kami juga sama, seperti ada kumpulan doa-doanya. Agama Hindu juga ada, agama Buddha juga ada. Dengan adanya fitur ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik dan menyeluruh kepada pengguna tanpa mengurangi keadilan bagi semua agama. Untuk lebih jelasnya bisa lihat di tampilan, langsung lihat di tampilannya aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Rafli Arsandi dari kelas S5B dengan NPM 2022 4350.